Assalamualaikum sahabat pagi. Ya, assalamualaikum sahabat. Ini rumah saya yang sederhana ini. Ada kolamnya, tapi kotor, maafin ya sahabat. Ya dulu saya waktu pertama kali punya kolam ini ya dengan susah payah. Ya namanya juga alhamdulillah ekonominya bagus banget. Kita bilang bagus ya karena kan doa ya sahabat. Jadi dulu tuh senang banget sampai tiap hampir berapa hari dibersihin gitu. Tapi lama-lama ya itulah dunia ya sahabat ya, lama-lama seperti itu, lama-lama dari yang istimewa lama-lama mengendur ibaratnya makin males. Tapi buat saya ya sahabat ya, mungkin kalau sahabat sih enggak ya, rajin ya, istiqomah maksudnya ya, maksudnya istiqomah dalam menjaga kebersihan. Kalau saya ya kayak gitu sahabat, ada kambuh-kambuhnya seperti itu. Nah, ini ruang tamu saya yang sederhana seperti ini. Nah, seperti ini. Ada suami juga belum berangkat. Nah, ini juga ada pekerjaan yang dibawa suami, barang sangat berat karena memang suami saya masih bawa barang tuh pakai motor ya sahabat ya, jadi pekerjaan seperti ini. Jadi ini barang sangat berat, ada juga memang walaupun besar tapi ringan. Nah ini jenisnya ada yang besar tapi ringan, ada yang besar tapi juga beratnya. Ya inilah perjuangan suami ya, menjemput rezeki untuk keluarga. Jadi memang kita untuk bisa menyayangi suami atau istri, terutama juga orang tua ya, maksudnya anak keturunan gitu, harus kita hayati. Karena sesuatu apalagi menghayati Allah gitu, Tuhan kita yang menciptakan kita ya, harus kita hayati semuanya. Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW ya sahabat, kalau memang muslim itu kita harus hayati perjuangan itu. Kalau tidak dihayati, dikenali, kita tidak akan menghargai, tidak akan menyayangi seperti itu ya. Kebaikan ibaratnya kayak kita seorang istri tidak menghayati pekerjaan suami, perjuangannya keluar dari rumah ya kan, dengan keringat yang bercucuran, dengan panas, dengan hujan, dengan menghadapi permasalahan yang ada, jalan yang begitu ramai ya. Seperti itu. Kalau tidak dihayati, kita tidak akan merasa punya hati gitu ya, ibaratnya tidak akan menghargai. Tapi kalau kita hayati, kita akan, hati kita jadi punya rasa gitu loh ya. Sama seorang suami juga, bahwa seorang istri juga berjuang dalam rumah tangga menjadi istri yang baik, yang soleh, yang berjuang dengan doa ya. Tidak main-main pula ya seorang istri, karena seorang suami yang langkahnya didoakan seorang istri ibaratnya kan, berarti dibela sama Allah gitu. Dan anak-anak juga sama, kita mempunyai anak harus kita hayati. Betapa nikmatnya mempunyai anak, betapa banyak orang yang tidak punya anak. Suami, betapa banyak juga orang yang maaf yang tadinya punya suami, mungkin kesempatan sudah hilang ya, kita yang masih diberi kesempatan sama Allah gunakan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu hilang ya. Karena ibaratnya mudah bagi Allah untuk menghilangkan kesempatan itu. Makanya kalau selagi ada harus kita sayangi, harus kita cintai, walaupun gak semudah kata-kata, pasti kan ada banyak hal yang diuji ya, maksudnya yang kita alami yang akan kadang menghilangkan rasa kasih sayang kita ya, karena sebel gitu kan. Ibarat sama seorang suami juga begitu, dihayati. Jadi timbullah kesyukuran gitu, punya suami bertanggung jawab yang mau bekerja. Ini itulah syukur, karena betapa banyak suami yang tidak bertanggung jawab. Atau seorang suami bersyukur sama istri, punya istri yang soleh, maksudnya mau ibadah, mau mendoakan, menjaga rumah tangga bersih, ibaratnya kan lingkungannya, ibaratnya kan kayak kalau seorang istri itu kayak sekretarisnya seorang direktur gitu ya, peribahasanya ya kan. Misal kayak ada tetangga sebelah yang sakit kan diwakili oleh seorang istri, maka akan dilihat istrinya, kemudian akan dilihat juga siapa yang mengajarkan, berarti suaminya gitu kan, seperti itu ya. Jadi seorang istri itu keamanan rumah tangganya ya kan. Lah kalau istrinya maaf, baca males, tidak berdoa, ya gimana suami pulang rumah berantakan ya kan, juga dia bisa saja dalam bahaya kan kalau istrinya tidak mendoakan gitu. Sama seorang anak juga harus disyukurin. Itu tadi betapa banyak orang tidak punya anak gitu, betapa ingin, sampai mungkin ya ibaratnya berapapun uang kalau bisa punya anak bisa dibeli ya mereka lakukan gitu, ibarat jual rumah ya kan, seperti itu ya sahabat ya. Jadi anak juga perlu penghayatan dan ya pokoknya kita harus saling, kalau kita hayati mereka harus menghayati, harus kita beritahu pekerjaan ayahnya, usahanya kita, dan dia pun ibaratnya kita katakan bahwa kita menghargai dia gitu, karena kita bersyukur mempunyai mereka gitu ya.
Jadi kita saling menyayangi satu sama lain ya, karena Allah. Dan kita katakan bahwa dalam rumah tangga ini, ayo kita mau kemana gitu, ibaratnya mau selamat bareng-bareng di dunia sampai akhirat ya, ayo kita berjuang. Tidak ada yang boleh tersinggung di dalam menasehati kebenaran gitu ya, walaupun ibaratnya seorang ayah dinasehati oleh seorang anak, atau seorang istri menasehati suami, atau suami apalagi yang dihargai menasehati seorang istri gitu, anak keturunannya ya, selagi itu kebenaran ya. Semoga sahabat ya, keluarga-keluarga kita. Dan juga ingat tadi bahwa tidak selalu surga di tangan seorang tua ya, seorang ibu, kedua orang tua gitu, enggak juga, karena bisa jadi surga kita di tangan anak kita. Maksudnya kenapa? Kalau kita tidak mendidik dengan baik, bata anak kita menjadi bahaya gitu ya, kita juga akan bahaya. Tapi bila kita mendidiknya dengan baik, kemudian kita maaf orang tua mungkin lalai, terus anak kita soleh, ya bisa kan surganya di tangan anak kita, bisa jadi ditolong sama anak kita dengan izin Allah ya subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Seperti semoga suami kita saling bisa menghayati ya peran-peran satu sama lain gitu ya. Suami perannya kita hayati, apalagi orang tua gitu juga. Kemudian istri harus dihayati juga sama suami, sama anak keturunan kita. Jadi kita ibarat kata orang, kalau orang Betawi saya ya, nggak semena-mena gitu, maksudnya biar kita menyayangi, memahami satu sama lain, semuanya berharga gitu ya sahabat ya. Itu aja, karena saya juga belum bisa berbicara ya seperti yang lain, jadi saya juga ini baru asal lempar aja karena nggak ngerti. Jadi ya gitu sahabat ya, semoga kita selalu semuanya dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga, dalam maupun yang muslim masih gadis ya, yang sudah punya anak, pokoknya kita sebagai orang tua ya, jadikan soleh-soleha, anak keturunan juga semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.